KPK bersama Kementerian Keuangan dan PPATK akan menelusuri asal-usul harta sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, di antaranya penelusuran aset milik ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, dan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto. Apakah sinergi ini akan bisa mengungkap tuntas kecurigaan tentang harta tak wajar yang dimiliki oleh para pejabat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Yunus Hussein. Selamat sore Pak Yunus. Pak Yunus, selain memeriksa langsung para pejabat yang diduga memiliki harta yang tidak wajar, apakah ada cara lain untuk bisa segera mengungkap kepemilikan tidak wajar tersebut? Baik, terima kasih. Sebenarnya KPK sudah memiliki banyak kewenangan dan banyak kerjasama, bukan saja dengan bank ya, dengan BPN, dengan Samsat, kemudian dengan beberapa sumber informasi lainnya yang semuanya bisa dimanfaatkan oleh KPK. Setelah itu bisa bekerjasama dengan Dirjen, dengan PPATK. Kalau perlu kerjasama dengan NGO juga nggak apa-apa, LSM. Seringkali LSM atau masyarakat memiliki juga informasi yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga formal tadi. Jadi dari segala macam silakan dimanfaatkan, lakukanlah verifikasi, dan jangan lupa juga yang namanya analisis pendapatan, income statement analisis perlu dilakukan. Berapa hasil pendapatan gajinya dan lain-lain, berapa pengeluaran, wajar apa enggak, lalu pendapatan sekian, aset berapa, wajar apa enggak. Kemudian dilihat juga lifestyle-nya. Jadi bukan hanya ngecek aset saja, dilihat lifestyle-nya baik dalam bentuk aset-aset tetap ataupun aset bergerak, gaya hidup, mungkin sekolahnya ya, anak-anaknya ataupun kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ini ya bisa memberikan indikasi kalau itu besar sekali biayanya, ada sumber-sumber yang tidak sah yang mungkin bisa menjelaskan. Baik. Nah, untuk kasus kawan pejabat bea cukai ini memang laporan LHKPN-nya tidak besar, nggak sampai 2 miliar, nggak seperti Mr. Alun yang sampai 56 miliar. Nah, kalau dia kecil sebenarnya ini ada dugaan kemungkinan markdown. Markdown itu tidak mencantumkan laporan yang sebenarnya sesuai dengan aset yang dia miliki. Itu Ya. kemungkinan besar pejabat banyak seperti itu laporan. Ini yang perlu dicek, yang tidak tercatat, tidak dilaporkan itu. Yang tidak dilaporkan ini sebenarnya bagaimana kemudian bisa ditelusuri, apalagi banyak sekali celah-celah ya yang bisa dilakukan begitu Pak untuk menutupi harta. Bahkan Kepala PPATK sempat mengungkapkan sepertinya ada perantara yang digunakan dalam transaksi. Ya, memang diperlukan memeriksa orang juga. Misalnya ada orang lain ya, third party ataupun trustee ataupun nomini ya, yang namanya dipakai, KTP-nya dipakai dalam buka rekening, dalam membeli mobil ataupun rumah ataupun lainnya. Dan sebenarnya jangan pernah percaya pada dokumen formal, karena bisa saja formalitasnya atas nama si A, tapi yang mengendalikan, yang menikmati adalah si B. Karena kita kenal namanya konsep beneficial owner ya, dalam perusahaan ataupun dalam kepemilikan, di mana walaupun mereka tidak muncul namanya pada suatu aset, pada satu perusahaan, tapi dia mengendalikan dan menikmati. Kita sebut dia beneficial owner atau pemilik manfaat. Ini yang perlu dicari, ini yang orang-orang di belakang layar yang tidak muncul di dokumen-dokumen resmi. Kalau cuma pegang dokumen resmi aja, waduh, itu bisa dikibulin. Padahal Kalau kita tidak mencari percaya kebenaran material. atau Pak Yunus katakan jangan percaya dokumen formal, kemudian bagaimana Pak? Jadi misalnya begini, misalnya dalam kasus yang satu, untuk Rubicon sama mobil itu bukan atas nama saya, atas nama kakak saya. Tapi kita kan nggak tahu kakaknya itu beli pakai duit siapa sebelumnya dari si penjual, terus dipakai atas namanya sendiri. Kenapa kok yang pakai tiap hari itu dia dan anaknya? Apakah benar kalau itu secara formal bukan punya dia, tapi secara de facto dia controlling, dia mengendalikan, dia memakai setiap hari? Ini kan suatu hal yang aneh antara kebenaran material, faktanya, dengan formal berbeda. Peganglah yang material. Dalam kasus-kasus seperti ini, apalagi pidana, kita mencari kebenaran material, bukan formal.
Kalau formal administrasi kependudukan kita pun nggak gitu bagus kan. KTP bisa dibuat palsu, KK bisa palsu, segala bisa palsu. Kalau kita pegang yang formal-formal saja, itu gampang sekali dikibulin kita. Harus pegang yang material, carilah kebenaran sebenarnya. Dengan kalau perlu tanyalah orang, tanyalah tetangga, tanya mereka-mereka yang tahu. Mungkin NGO, LSM bisa banyak tahu mengenai ini. Baik. Jadi itu membantu. Kalau formal aja ini Baik. tidak akan menjawab. Jadi kebenaran material ini yang harus kemudian dikuak dibandingkan dengan hanya kebenaran dari formal yang ada, begitu ya Pak Yunus. Kalau tadi Bapak bilang bisa melakukan pelacakan dengan warga. Nah, kalau kasus Rafael seperti salah satu rumahnya di Manado, bahkan tetangganya tidak tahu siapa pemilik rumah. Ternyata setelah kasus ini mencuat baru diketahui ternyata ini adalah milik Rafael, seperti itu. Nah, ini kan sekarang sudah ada juga tim gabungan Kementerian Keuangan, KPK dan PPATK begitu. Nah, apakah kemudian hasilnya ini bisa langsung dibawa ke ranah hukum untuk segera diadili? Jadi kalau LHKPN ya, apalagi kalau ada LHA-nya, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan penyelidikan ya lebih tepatnya, sudah ada bukti permulaan yang cukup, yaitu 2 alat bukti, sebenarnya sudah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan ya. Karena ada indikasi terjadinya pidana, misalnya gratifikasi misalnya, dan ada indikasi siapa pelaku gratifikasi itu dan siapa yang menerima. Dan sudah pernah KPK memeriksa seorang pejabat penyelenggara negara dari LHKPN kemudian menjadi tersangka. Dalam kasus Rita Widyasari, seingat saya, kalau nggak salah Bupati Kutai Kertanegara, itu dari LHKPN masuknya menjadi tersangka, menjadi terdakwa. Jadi sudah ada presidennya. Kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Kalau tidak ada bukti permulaan yang cukup, tidak ada bukti, hentikan saja kasusnya. Berarti memang tidak ada perbuatan pidana. Tapi kalau ada ya bisa diproses. Juga perlu dilihat pada waktu dia mengalihkan asetnya, pada waktu dia beli aset, pada waktu dia berusaha, dilihat sumbernya. Kalau sumbernya misalnya ada dari uang halal dan haram, itu modus TPPU. Tapi kalau sumbernya sah, ada gaji, ada hibah, ada warisan, ada dari saya boleh-boleh saja. Sumber yang tidak sah itulah yang harus dicari, karena ini merupakan upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari sumber yang tidak sah. Ini yang disebut dengan pencucian uang. Sumbernya yang perlu dicari, lalu apa yang dilakukan terhadap hasil kejahatan itu. Baik, Pak Yunus. Jadi memang PR-nya untuk tim gabungan ini adalah bukan hanya percaya pada dokumen formal, tetapi bagaimana kemudian bisa mengungkap kebenaran material, tidak hanya formal, begitu ya, Pak Yunus ya. Terima kasih banyak Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak.